Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Sepul. Jika di video ini Kak Sepul membahas tentang cuaca, maka kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya. Nah adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu tata surya? Apa ya Kak? Sistem tata surya atau solar system merupakan salah satu bagian dari alam semesta sangat luas ini. Tata surya terletak di salah satu galaksi bernama galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kata Bima Sakti diambil dari tokoh pewayangan Bima kuno yang digambarkan sebagai seorang bima yang dililit oleh ular naga dan kulitnya berwarna hitam. Karena benda-benda langit dan bintang-bintang yang ada di tata surya membentuk seorang bima, maka otomatis orang-orang Jawa kuno menyebutnya sebagai galaksi Bima Sakti. Sistem tata surya disusun atas beberapa bagian. Yang pertama adalah matahari, yang kedua 4 planet dalam, 4 planet luar, 1 asteroid atau main asteroid belt, dan 1 Kuiper. Di antara 8 planet, hanya 6 planet yang memiliki satelit buatan dan satelit alami. Sisanya adalah Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit sama sekali. Selanjutnya, kakak akan membahas tentang anggota dan susunan sistem tata surya. Jika dilihat dari luar angkasa, bumi sangatlah kecil, seperti sebuah bola kecil yang mengelilingi bola besar disebut matahari. Tetapi, bumi bukan satu-satunya planet yang mengelilingi matahari, karena ada 7 planet lainnya yang ikut seperti bumi mengelilingi matahari. Tetapi, selain dari planet-planet, ada juga benda-benda langit yang ikut mengelilingi matahari, seperti komet, asteroid, meteor, dan juga satelit alam. Semua benda-benda langit dan planet tidak akan mungkin bertabrakan karena sudah menjadi sebuah keteraturan yang menakjubkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anggota tata surya. 1. Bintang. Bintang merupakan anggota dari tata surya yang memiliki sifat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena bintang memiliki cahaya sendiri dan bisa menyinari planet lainnya. Contohnya adalah matahari. Matahari disebut sebagai bintang, dan di dalam sebuah galaksi ataupun alam semesta terdapat banyak sekali bintang di luar angkasa. Matahari sangat berguna bagi kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan, dan juga kehidupan yang ada di bumi. Contohnya adalah tumbuhan yang menggunakan sinar matahari untuk proses fotosintesis, dan juga manusia menggunakan sinar matahari untuk berjemur, menjemur pakaian, dan lainnya. Bahkan dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit. 2. Planet-planet. Planet merupakan anggota tata surya yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi bisa merefleksikan cahaya dari matahari. Selain itu, planet-planet memiliki gaya gravitasi yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di lintas orbit masing-masing untuk mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya terhitung jumlahnya ada 8 dan diurutkan berdasarkan jaraknya terhadap matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus merupakan nama-nama planet yang ada di dalam angkasa. 3. Satelit di tata surya. Satelit merupakan benda langit yang mengitari dan mengelilingi sebuah planet. Satelit terbagi ke dalam 2 macam, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bergerak tanpa bantuan manusia. Sedangkan
Satelit buatan merupakan sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia dan geraknya diatur oleh manusia demi kepentingan untuk mengamati objek luar angkasa, mengamati benda-benda langit, planet-planet lain, dan juga benda-benda langit lain. 4. Asteroid di tata surya. Asteroid merupakan benda astronomi yang berbentuk pecahan kecil dan beredar pada lintasan di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Proses terbentuknya asteroid terjadi bersamaan dengan proses terbentuknya planet yang sesuai dengan 5. Komet atau bintang berekor. Komet adalah benda langit yang berukuran kecil. Material penyusunnya bisa berupa batuan, es tebal, dan juga gas. Komet seringkali dijumpai dengan bentuk memanjang seperti ekor, dan oleh karena itu orang-orang sering menyebutnya sebagai bintang. 6. Meteor atau meteorit. Meteor adalah benda langit yang bergerak sangat cepat dan memiliki lintasan yang tidak teratur. Material penyusun dari meteor itu adalah bebatuan luar angkasa. Jika kamu pernah melihat bintang jatuh, maka sebenarnya itu adalah meteor yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang matahari sebagai pusat tata surya kita. Matahari yang merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way dan ada dalam tata surya kita atau solar system merupakan salah satu bintang yang berarti dan berguna bagi kehidupan manusia, tumbuhan, hewan yang ada di bumi. Selain untuk menghangatkan permukaan bumi agar tetap hangat dan kehidupan yang ada di bumi tidak mati, sinar matahari juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sinar untuk menjemur pakaian, untuk menghasilkan tenaga listrik, dan juga menjaga suhu tubuh. Nah, selain itu, sinar matahari digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Jika tumbuhan berfotosintesis, maka otomatis kondisi udara akan membaik dan kondisi bumi tetap terjaga. Nah, selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang planet-planet di dalam galaksi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Planet merupakan suatu benda di luar angkasa yang memiliki orbit mengelilingi matahari, memiliki massa dan gravitasi sehingga membentuk struktur yang bulat. Di dalam tata surya kita, jumlah planet ada 8, karena planet Pluto tidak dikategorikan lagi sebagai sebuah planet oleh para ilmuwan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang 8 planet yang ada di dalam tata surya kita. Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet yang posisinya paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Atmosfer planet Merkurius sangat tipis, sehingga pada siang hari suhu di permukaannya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Permukaan planet Merkurius tidaklah rata, tetapi berlubang-lubang. Ukuran planet Merkurius jauh lebih kecil daripada ukuran bumi, dan planet ini menjadi planet terkecil di tata surya. 2. Planet Venus. Planet yang berada pada urutan kedua berdasarkan jaraknya dari matahari adalah Venus. Ukuran Venus hampir mirip dengan ukuran planet bumi, sehingga sering disebut sebagai kembaran bumi. Planet dengan atmosfer tertebal ini memiliki tekanan atmosfer yang 100 kali lebih kuat daripada atmosfer bumi. Planet Venus terlihat sangat terang, sehingga dapat dilihat kira-kira selama 4 jam sebelum matahari terbit. 3. Planet Bumi. Bumi adalah planet yang berada pada urutan ketiga dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer
melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Atmosfer juga melindungi bumi dari radiasi yang berasal dari benda-benda langit. 4. Planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari. Mars juga sering disebut sebagai planet merah karena terlihat berwarna merah. Warna merah planet ini ada akibat banyaknya debu angin yang berterbangan di permukaannya. Di permukaan Mars ada kawah dan gunung yang sangat tinggi dan besar. Seluruh permukaan Mars adalah padang pasir yang ditutupi oleh debu dan batuan padat yang berwarna orange kemerahan. 5. Planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki ukuran 11 kali lebih besar daripada ukuran bumi, sehingga sering disebut planet raksasa. Planet Jupiter berputar pada porosnya dengan gerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan rotasi pada planet-planet lain. Kecepatan rotasi ini membuat Jupiter menjadi lebih lebar ukurannya pada bagian ekuator. 6. Planet Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Ukuran Saturnus adalah 9 kali ukuran bumi. Saturnus memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal, terdiri dari gas hidrogen dan gas helium dan sejumlah kecil gas metana dan amonia. Saturnus adalah planet yang sangat indah karena mempunyai 3 cincin di bagian atmosfernya. 7. Planet Uranus. Planet Uranus ditemukan oleh seorang astronom Inggris bernama Sir William Herschel pada tahun 1781. Uranus diselimuti oleh awan tebal yang menyebabkan permukaannya susah untuk diamati dari bumi. Planet dengan cincin tipis ini terlihat berwarna hijau kebiruan. Atmosfer di planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Planet yang berada pada posisi ketujuh ini berputar dari arah timur ke barat, seperti Venus. 8. Planet Neptunus. Neptunus pertama kali ditemukan oleh seorang astronom Jerman bernama Blaise J.G. pada tahun 1846. Planet yang berada pada urutan ke-8 di tata surya ini juga memiliki cincin yang terbuat dari debu. Bahkan, Neptunus juga memiliki bintik hitam seperti halnya matahari. Pada bagian bintik hitam tersebut diyakini terjadi badai besar. Nah, adik-adik, sekian saja materi dari Kak Saiful tentang sistem tata surya. Diingat baik-baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.